Hati kami tunduk padamu. Hati kami telah kau penuhi dengan rasa syukur dan sukacita. Terimalah penyembahan, doa-doa, dan pujian yang lahir dari iman, harapan dan cinta kami padamu. Kami percaya kemuliaan-Mu membawa berkat dalam hidup kami. Kini Tuhan, hembuskanlah Roh Kudus-Mu melalui firman-Mu. Urapi anak-anak-Mu satu demi satu, agar kami semakin mengerti apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidup kami. Semuanya demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, tepuk tangan untuk para worship leader kita. Shalom Bapak Ibu semuanya. Berkah dalam. Sehat-sehat. Sehat-sehat semuanya. Syukur pada Allah. Untuk persekutuan doa Avila saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16. Waktu yang ke-11 saya pun memberi renungan ulang tahun PD Avila. Lalu 5 tahun tidak laku saya. Baru tahun ini laku lagi. Karena yang harus di sini tidak bisa. Romo yang harus mengisi tidak bisa, ya sudah Romo saja sebagai ban serep, siap gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini temanya menarik. Kuserahkan bebanku dalam kuasa-Mu. Ini temanya. Apakah ada umat Tuhan yang di sini hidupnya tidak berbeban? Enggak ada karena Anda datang ke tempat ini. Jadi saudaraku, waktu saya merenungkan ini, saya tersenyum. Kuserahkan bebanku dalam kuasa-Mu. Tuhan mungkin di surga akan berkata, lah kok penae. Kowe sing gawe, aku sing tanggung jawab gitu ya. Jadi kita yang buat masalah, kita yang buat problem, kita yang membuat penderitaan, Tuhan yang harus membereskan. Kurang ajar. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat penderitaan, beban atau dalam bahasa Kristiani, salib. Mengapa menjadi berat dalam hidup? Salah satunya karena kita ingin cepat-cepat penderitaan itu berlalu dari hidup kita. Kalau kebahagiaan, kalau senang, kalau sukacita, jangan cepat-cepat. Kita menikmati. Maka kalau rasa senang, kenapa ya kok begitu saja berlalu. Tapi kalau penderitaan kok rampung-rampung. Karena kita tidak bisa menikmati. Kita ingin cepat-cepat pergi. Seperti dalam kursi panas. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Nabi Ayub. Dan kitab Ayub itu kurang lebih ditulis 1000 tahun sebelum Masehi. Begitu lama sekali. Dan kisah Ayub di dalam gereja Katolik diakui sebagai kisah yang nyata. Bagaimana kisah seorang yang baik tapi menderita. Ini dalam Ayub tuh bicara seperti itu. Orang baik lah kok menderita. Kalau orang jahat, orang nyebelin, menderita, rasa no dewe. Kita selalu berdoa, Tuhan semoga dia kesandung. Kalau kesandung, saya ketawa, saya senang. Apalagi orang itu pernah menyakiti saya. Pernah mengecewakan saya. Biar Tuhan membalas. Nah, itu menjadi kepuasan bagi kita. Kalau kita melihat orang-orang yang mencelakakan kita menderita. Nah, dalam kisah Ayub ada beberapa hal yang menarik bagi saya. Pertama, Ayub diperkenalkan lewat 2 bab. Bab 1 dan bab 2 penderitaan dia.
Dan yang saya tulis adalah kesimpulan akhir dari setiap bab. Bab 1 dan bab 2. Jadi di bab 1 itu diperlihatkan Ayub taat kepada Tuhan. Pada saat anak-anaknya berkumpul, setelah anak-anak berkumpul, Ayub selalu memberi persembahan kepada Tuhan. Sebagai apa? Perdamaian. Jangan sampai anak-anakku ini berdosa Tuhan. Maka aku mempersembahkan persembahan sebagai perdamaian. Lalu Tuhan mengatakan kepada si setan, iblis. Dia kumpulkan anak-anak Tuhan. Ada orang bertanya, siapa anak-anak Tuhan ini yang dimaksud? Malaikat. Dan rupanya di antara yang dikumpulkan ada iblis datang. Waktu Tuhan berkata, kamu tidak lihat Ayub orang yang begitu setia? Dan iblis berkata, iya, dia setia karena engkau memberkati. Coba ambil berkat itu. Pasti dia mengutuk engkau. Dan di bab 1 diperlihatkan harta Ayub habis. Pertama, lembu dan keledai habis. Kedua, kambing dan domba habis. Ketiga, apa yang terjadi? Unta-untanya pun habis. Lebih mengenaskan bukan hanya harta, materi, tetapi juga keturunan Ayub mati semua. Anak laki dan perempuannya mati. Dan waktu melihat penderitaan seperti itu, apa yang Ayub lakukan? Di sini, bab 1 ayat 20. Berdirilah Ayub, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, dan sujud menyembah. Dan Ayub berkata apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Digaris bawahi, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bagus. Di saat harta yang dia miliki, yang diberi oleh Tuhan hilang, musnah, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Setan tidak puas. Setan selalu ingin membuat apa? Manusia jatuh kekuasaannya dia. Ayub harus sampai ngutuk dan nyalahin Tuhan. Maka berdebat lagi di bab 2 ayat awal-awal. Berdebat lagi antara iblis, setan, dan Tuhan. Ya iya, Ayub tidak nyalahin engkau. Kenapa? Karena engkau menyentuh yang dia miliki. Coba sentuh dia, habisi dia. Dia akan mengutuk engkau. Dan Tuhan berkata, silahkan. Dan Ayub kena penyakit barah. Barah itu adalah apa? Bengkak bernanah. Sampai bau, sampai hancur, dan Ayub hanya bisa apa? Menggaruk-garuk dengan cermin, dengan pecahan kaca. Dan di ayat bab 2 ayat 11 ini penutupannya. Muncullah 3 sahabat Ayub karena mendengar Ayub begitu menderita. Ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Maka datanglah mereka, Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zovar orang Naamah. Mereka sepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepada Ayub dan menghibur Ayub. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi karena hancur tubuh Ayub oleh penyakit barah. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Jadi mereka senasib dengan Ayub. Mau compassion, seperasaan. Lalu mereka duduk bersama di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Jadi kalau bab 1 tadi ditutup dengan kata-kata apa? Kata-kata Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Bab 2 ditutup
dengan kata-kata apa? Sangat berat penderitaannya. Dan setelah ini terjadi perdebatan antara siapa? 3 sahabat Ayub dan Ayub. Perdebatan tentang apa? Bercerita, berdiskusi tentang penderitaan. Ayub bergumul. Dan Ayub tidak ingin cepat-cepat bahwa penderitaan itu awalnya tidak ingin cepat-cepat segera keluar dari penderitaan. Ayub mau mengerti kenapa semua ini terjadi. Saya orang yang baik, benar, tapi kok saya harus kehilangan segala-galanya, bahkan saya harus kena penyakit. What's wrong with me? Apa yang salah dengan saya? Lalu 3 sahabatnya ngomong gampang. Ayub, kamu ini berdosa, ingat. Maka karena berdosa, bersalah, kamu menderita. Ini adalah premis, ini adalah pernyataan dalam perjanjian lama. Betul. Jadi semua penderitaan terjadi karena apa? Karena dosa manusia. Titik. Maka kalau manusia diberkati, kenapa? Karena manusia ini baik. Karena manusia ini berkenan pada Tuhan. Maka berkat Tuhan itu gampang melihatnya zaman dahulu. Kalau hidupmu sejahtera, baik-baik, istrimu baik, suamimu baik, keluargamu baik, usahamu maju. You are really blessed people. Tapi kalau kamu punya penyakit, kanker, suami kamu serong, anak-anak kamu gak jelas, perkawinan kamu hancur, kamu berdosa. Titik. Kamu berdosa. Dan ini yang harus apa? Yang harus diakui oleh Ayub. Ayub, lu bersalah. Akhirnya apa yang terjadi? Ayub mengakui. Saya bersalah. Tetapi Ayub masih membela diri. Saya salah. Tapi saya tuh salahnya sedikit. Tapi kok bebannya berat banget. Saya tuh gak salah-salah amat. Tetapi kok harus menanggung penderitaan seberat ini. Kenapa? Bapak Ibu, inilah pergumulan kita. Sama. Kalau kita menderita, kita selalu bertanya, kenapa saya menderita? Apa salah saya? Saya ke gereja Tuhan, kolekte pun gak cuma 10.000 Tuhan. 50.000, kadang-kadang 100.000 Tuhan. Saya rajin pertemuan lingkungan Tuhan. Itu tangga saya ya Tuhan, dia kolektenya cuma goceng. Pertemuan lingkungan jarang. Suaminya selalu melirik istri orang lain. Istrinya ya Tuhan cerewet. Tapi usaha dia kok diberkati. Selalu maju. Dagang dia kok selalu laku. Saya kok tidak. Lihat. Kita selalu berpikir, what's wrong with me? Jadi kalau ada dalam kehidupan ada sesuatu yang tidak beres. Selalu kita tanya, apa sih salahnya? Apa kurangnya Tuhan? Apa kurangnya? Apakah karena saya kurang persembahan? Awang gereja dimanapun saya beri persembahan kok. Apa saya kurang baik? Wong saya ini taat kok. Apa saya kurang berdoa? Setiap hari rosario kok. Jadi kita selalu berpikir bahwa seluruh kebaikan-kebaikan kita adalah cara kita untuk apa? Untuk apa? Nyogok Tuhan. Lu udah gua sogok, lu jangan macem-macem sama gue. Ya, itu cara nyogok Tuhan. Please Tuhan, saya sudah ngasih macem-macem. Tolong ya, jangan buat saya menderita. Saya kan udah baik. Kamu juga harus baik. Itu lihat. Kita punya pola pikir seperti itu. Suatu saat saya pun walaupun imam pernah berpikir dan punya pola doa seperti itu.
Kan saya ini di Bandung, satu angkatan dengan Uskup Bandung. Dan Uskup ini pinter. Sejak dulu SD, saya satu kelas. SMP masih pinter. SMA makin pinter. Kuliah dahsyat. Jadi pastor lebih dahsyat lagi. Saya punya pengalaman buruk dengan beliau. Luka batin. Waktu frater, Uskup Bandung itu kan lebih kecil dari saya. Cuma dia imut-imut. Saya amit-amit. Jadi kalau ketemu OMK, selalu dia yang lebih populer. Hai Pastor Anton dulu. Waktu frater juga Frater Anton. Panggilannya Anton. Frater Anton. Semua memuja-muja Frater Anton. Eko tidak. Lalu suatu saat kami harus beri retret saudara-saudara di Lembang. Kami kan di Bandung. Lembang Bandung itu kurang lebih ditempuh naik motor 50 menit. Kalau pelan. Waktu itu kita terlambat. Lalu Anton berkata, "Yuk kok cepet. Udah hampir terlambat naik motor." Terus saya mengatakan, "Siapa yang nyupir?" Kamu yang gede." Lalu saya nyupir. Memang Anton ini walaupun saya nyupir, dia yang ngatur. Kurang ajar enggak? Jadi dia di belakang, terus, cabut, kenceng, gitu ya. Kalau saya kurang kenceng, sikat, gitu. Dia yang lihat lampu merah, hijau, terus, tancap gas kok, terus. Gitu ya. Suatu saat dekat rumah sakit, itu jalannya nyimpang begini. Yang lurus boleh lanjut, yang ke kiri ikut lampu. Lalu dia udah teriak, terus sikat. Saya hantam. Blow-onnya saya percaya aja sama dia. Jadi memang dari dulu saya bodoh gitu ya. Diperalat oleh orang pintar ini gitu ya. Dan tolol saya mau percaya sama dia. Lalu setelah ngegas kenceng, tiba-tiba di samping ini ada angkot yang berhenti. Memang harus berhenti karena dia mau ke kanan. Lah kok tiba-tiba ada orang yang turun. Yang turun ini nggak lihat kiri kanan, langsung nyeruntul. Lah saya sedang kenceng, lalu Anton tidak nabrak, awas kau nabrak gitu ya. Saya berusaha ke kiri tetapi tidak bisa menghindar karena kiri udah ada tunggulan gitu. Saya tegas langsung kena stang, jatuh. Saya lihat kok kena. Turun, berhenti. Saya taat banget sama dia. Terus turun, ayo. Gitu, turun. Terus kebetulan kan tidak jauh dari rumah sakit. Di situ rumah sakit negeri Ranca Badak. Kita bawa ke rumah sakit. Yuk, semua orang udah, "Bapak ini, Kak Mas ini ngebet." Maaf. Ayo kita urusin rumah sakit. Lalu Anton ini pinter. Kok, saya kan Cina. Kamu kan Jawa. Kamu kan hitam. Terus yang maksud lu? Kan harus ngasih retret ya. Ini terlambat. Kamu di sini. Kalau saya di sini nanti diperes. Cina mah diperes kata dia tuh. Oh ya. Nanti setelah retret gue datang ke lu, nemenin lu. Oke, gitu ya. Saya pergi ya kok. Ya. Saya beri retret ya. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kan Jawa, berani. Dia pergi saudara-saudara. Dan betul itu kakaknya itu preman. Tatonya banyak. Saya itu sudah Rosario Salam Maria penuh rahmat. Udah takut gitu ya. Siapa? Mana yang nabrak? Terus saya tuh. Saya tuh. Bukan Cina ya? Bukan. Gitu saya tuh bukan. Lalu datang juga pacarnya 1 bulan lagi tuh mau menikah. Lalu saya sudah sedih. Lalu saya cepat-cepat berdoa, Tuhan selamatkan dia. Karena perempuannya jelek. Kalau cantik mati saya gantiin gak apa-apa gitu ya. Tapi ini jelek gitu kata. Tuhan selamatkan dia. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Anton tak pernah datang saudara-saudara. Jangan.
Saya berdoa sungguh, Tuhan tolong, saya sendirian semalaman itu. Di MRI, di CT scan, semuanya sampai ngomong, iya siapa yang membiayai? Saya. Terus mereka kaget, emang kamu kaya? Enggak gitu. Kenapa? Saya Jawa miskin gitu saya tuh. Lalu kamu membiayai? Saya di biara, biar biara yang membiayai kami. Lalu ditanya, kamu calon pastor? Iya betul. Lalu kami membiayai. Saya berdoa terus salam Maria. Ingat sampai 5 kali salam Maria. Full. Dan dokter itu berkata harus banyak obat yang masuk dan obatnya mahal. Dokternya baik. Jadi pada saat itu apa yang terjadi? Saya melihat Tuhan tolong. Saya tidak mau kalau ada apa-apa dengan orang itu. Saya tidak mau. Saya ingin orang itu sembuh, tolong Tuhan, sembuhkan. Saya ingin jadi pastor, Pagi-paginya dia sudah dimasuk di ruang rawat. Saya ngomong, saya pulang dulu ya, saya mau mandi. Nanti saya kembali lagi. Ya Mas, saya pulang. Anton datang. Gimana kok, udah beres ya? Kurang ajar loh, kata saya tuh. Saya yakin kok kamu mah disertai Tuhan. Kampret loh, kata saya tuh. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat apa yang mau diperlihatkan melalui penderitaan. Ini yang dikatakan oleh Elihu. Elihu adalah sahabat paling muda. Bukan 3 sahabat itu. Elihu berkata apa? Penderitaan adalah jalan Tuhan untuk memurnikan dan menyucikan manusia. Jadi lihat di sini bahwa penderitaan pertama tidak pernah bisa kita mengerti. Tidak pernah. Karena penderitaan itu bisa terjadi begitu saja. Ada seorang pastor yang rajin sekali olahraga. Ya Tuhanku Yesus, gue kesandung terus di sini. Ada yang rajin olahraga, makannya sehat. Pastor bule. Rajin, makan tidak banyak. Makan pepaya juga dengan bijinya. Benar. Saya tanya, pastor kenapa? Bagus untuk pencernaan. Sehat. Saya nyobain, gak enak. Dia memang sehat, selalu jalan pagi, siang pun tidak istirahat, olahraga. Rajin banget. Tiba-tiba kena kanker. Kanker apa? Kanker. Ini apa namanya? Pankreas. Dan meninggal. Padahal dia hidup sehat, hidup baik. Lihat. Bahwa kita tidak bisa mengerti kok bisa. Jadi apa makna penderitaan? Mari kita lihat. Pertanyaan, kalau saya memberi retret para frater, saya selalu mengatakan, frater, coba renungkan. Pertama, apa yang kamu cari dalam hidup kamu? Kenapa kamu jadi frater? Kenapa kamu memilih hidup membiara? Apa yang dicari? Sama anak-anak pun, kalau orang tua saya tanya, apa sih yang Anda cari? Dan yang kedua, apa yang engkau takutkan dalam hidup kamu? Saudara-saudara, seringkali yang kita takuti adalah apa? Kita kehilangan kenyamanan hidup. Kita sudah baik-baik, punya keluarga baik-baik, anak-anak baik. Saya tidak mau kehilangan. 1 bulan yang lalu saya memberikan seminar keluarga di Sabah. Ada suami istri yang sudah 50 tahun menikah. Kagum saya. Masih rajin ikut seminar. Lalu saya tanya, Om, Tante, hebat 50 tahun sudah menikah masih ikut seminar. Tante, apa yang paling membahagiakan hidup dengan Om? Lalu si tante ini ngomong, Romo, suami saya pernah berkata, apa? Ngomong apa? Mam, kamu jangan mati duluan ya. Kamu tuh istri yang baik. Kamu tuh selalu menyiapkan makanan
selalu menyiapkan segala yang terbaik untuk aku. Kamu tuh tahu membahagiakanku. Jangan mati duluan ya. Kalau kami mati duluan, saya menderita. Saya menderita. Lalu saya tanya omnya, betul om? Pernah ngomong begitu? Betul pastor. Oh gitu, iya. Emang istri saya baik pastor. Terus saya tanya, om memang om tidak pernah ditinggalkan istri beberapa lama lah, entah acara apa gitu. Ditinggalkan pernah belum? Ya pernah. Kapan? Waktu istri saya ngurus cucunya. Berapa lama? 1 bulan. Apa perasaan om? Bahagia. Hah? Bahagia. Iya, terbebas dari penderitaan gitu ya. Loh katanya om takut kehilangan. Tapi pada saat istri pergi sebulan bahagia. Iya kalau selama-lamanya mah gak kuat. Kalau sementara ya boleh. Itu. Jadi perhatikan di sini, saya punya ketakutan apa? Kehilangan hal-hal yang membuat saya nyaman. Saya takut kehilangan jelek. Saya takut menjadi jelek. Saya takut menjadi tua. Saya takut tiba-tiba kena penyakit. Saya takut tiba-tiba anak saya ada sesuatu. Pasangan saya ada sesuatu. Saya takut usaha saya ditipu orang. Maka mari kita lihat. Apa sumber penderitaan batin dalam hidup kita? Pertama adalah kelekatan, dosa. Ingat, orang kadang-kadang lekat pada keasikannya sendiri. Sorry to say, karena saya banyak mendampingi pasangan suami istri. Kadang-kadang waktu pacaran itu para perempuan dua-duanya lah sama, dibutakan. Karena cinta itu buta. Kan cinta monyet, kan monyet sedang jatuh cinta gitu ya. Kalau kita para Romo bukan monyet, kita makhluk asli. Gak pernah jatuh cinta. Jadi kalau udah jatuh cinta, everything is beautiful. Bagus, menarik lah gitu ya. Dan laki-laki begitu memuji wanita, dan wanita pun blow on-nya mau aja dibohongin. Dan waktu itu apa yang terjadi pada saat jatuh cinta, semua berpikir ya gak apa-apa nanti setelah perkawinan mah berubah. Pasti setelah perkawinan menjadi baik, pasti setelah perkawinan lebih bertanggung jawab, lebih dewasa. What? No, justru setelah perkawinan. Betul ibu-ibu? Lihat, terlalu banyak penderitaan di sini saudara-saudara gitu. Setelah perkawinan keluar aslinya. Gitu ya. Tidak ada yang begitu saja berubah. Gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa. Kalau untuk menjadi baik itu perlu waktu. Betul? Tapi kalau untuk menjadi jelek perlu waktu atau tidak? Enggak perlu. Cepat jadi jelek. Tapi untuk jadi baik lama banget. Ramari-mari. Maka pada saat pacaran, saya selalu ngomong, dia pernah memukul kamu. Pernah pastor. What? Pada saat pacaran sudah memukul. Please. Perhitungkan kembali. Apakah memang dia layak mencintai kamu atau tidak? Kalau baru pacaran sudah memukul, nanti itu menjadi pola dalam perkawinan. Judi. Pakai obat. Jangan berpikir bahwa kalau sudah menikah dia akan kehilangan kebiasaan berjudi. No. Tidak mudah. Karena apa? Ada kelekatan, ada keasikan. Nonton porno. Apakah langsung hilang setelah nanti nikah? Tidak. Justru seorang anak muda seringkali nonton porno, hidup perkawinan seksualitasnya menjadi salah. Banyak akhirnya apa? Seksualitas menjadi penderitaan. Ada seorang istri yang saya tanya, Bu, bagaimana 10 tahun hidup bersama Bapak? Ya baik-baik Romo seperti ini. 5 tahun saya penuh kasih sayang, 5 tahun ini saya diperkosa terus. Jadi suaminya hanya tahu bahwa hubungan seksualitas adalah apa? Kenikmatan itu. Bukan menjadi sesuatu yang apa? Sesuatu ungkapan intimitas, kedekatan. Karena apa? Melekat pada apa? Pada kenikmatan dirinya. Ini dosa.
Yang kedua apa? Pelecehan, luka batin, kekerasan. Saya mungkin pernah cerita, saya tinggal dengan satu pastor Belanda. Beliau sudah meninggal. Pastor ini sangat khawatir dengan namanya makanan. Sangat khawatir. Jadi kalau ada pastor, padahal sama-sama OSC, datang ke biara kami, selalu ditanya, kamu gak akan makan kan? Sampai, buset kata saya. Kamu nanti pas kita makan pulang ya? Hah? Sampai saya harus mengklarifikasi. Enggak pastor, tenang aja, masih ada super mie. Kita buatkan super mie, kata pastor itu. Saya kaget, kenapa pastor ini selalu takut kekurangan? Padahal di biara kami kalau ibunya masak, 10 pastor, banyak banget, selalu ada sisa. Saya baru tahu, pastor ini waktu di Belanda, dan di saat Belanda diserang oleh Jerman, dia cerita, dia pernah dimasukkan ke bawah rel kereta api oleh orang tuanya, karena takut ditangkap oleh Nazi. Dan dia dengan kakaknya berempat hanya dibekali 2 kentang selama 2 minggu tinggal di situ. Baru saya, oh pantesan. Dia ketakutan. Ketakutan gak kebagian. Ini. Jadi orang punya pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, kalau tidak diolah itu akan membentuk apa? Sikap. Anak-anak, lihat, kadang-kadang ibu cerita pada saya, Romo, anak saya itu dengan papanya ciong. Emang kenapa? Ya papanya sio monyet, anak saya tikus. Sio kucing, ini tikus gitu ya. Jadi kejar-kejaran terus gitu ya. Nggak ada ya? Ya di Tiongkok, di Jawa ada sio kucing. Terserah gue. Ya Tom and Jerry. Betul. Jadi selalu aja ribut gitu ya. Kata saya, rasanya ini bukan masalah sio deh. Lalu akhirnya coba saya tarik ke belakang. Dan waktu ditarik ke belakang, coba lihat sejarahnya, waktu anak ini dilahirkan, bahkan dikandung oleh ibunya, rupanya bapaknya ini punya tugas di luar kota dan ibunya marah, kecewa terus. Jadi kemarahan dan kekecewaan ibunya ini mengalir pada anak ini. Sehingga anak ini menolak bapaknya. Jadi kalau bapaknya itu ngajak anaknya, yuk kita pergi misa. Sekarang enggak, saya besok aja. Saya Sabtu. Lalu bapaknya ngomong, ya udah saya juga Sabtu. Oh papa Sabtu? Ya saya Minggu kalau gitu. Itu lihat. Mereka sama punya hobi sepak bola. Dia itu peganglah MU lah gitu ya. Papahnya tiba-tiba pada saya lihat, MU menang. Terus dia ngomong, papa pegang mana? MU. Ya udah saya Liverpool. Dia tidak pernah mau sama dengan ayahnya. Karena apa? Ada sesuatu yang tidak beres, yang belum dibereskan, ditata kembali. Yang ketiga apa? Orang merasa gagal, ditolak. Kasus yang begitu menyedihkan bagi saya sampai apa? Saya bergumul dalam doa, yaitu apa? Anak setelah menikah, papahnya dengan mamahnya ini sangat menguasai anaknya. Sehingga mantunya ini apa? Sangat menderita sekali. Hidup mantu ini harus serumah dengan papa mama pihak pria. Dan dia selalu sedih, dia selalu menangis. Anaknya dia dikuasai oleh mertuanya. Bahkan uang pun di stok oleh mertuanya. Memang anaknya ini ngikut usaha keluarga. Sampai diikat, sampai parahnya apa? Lu bergaul dengan siapa dan siapa harus tahu mertuanya. Sampai saya ngomong, kamu gak akan bahagia, gak akan beres kalau tidak keluar dari rumah itu. Lalu atas desakan saya, doa saya, mereka keluar dari rumah itu.
Dan apa yang terjadi? Mertuanya langsung, kamu tidak saya terima sebagai anak lagi. Kamu tidak boleh kerja di rumah papamu lagi. Putus. Gila. Tapi untungnya apa? Istri dan suaminya ini mau berusaha dari bawah. Pelan-pelan. Jadi lihat di sini, dia merasa begitu kecewa, orang tuanya sendiri begitu mengekang dia, sampai nggak bisa apa-apa. Seorang anak habis kuliah kedokteran, sulit-sulit kedokteran itu, habis lulus dia ngomong, aku nggak mau praktek, dan dia serahkan ijazahnya kepada mama. Nih mah, aku selesai kedokteran. Kan mama yang ingin aku kedokteran. Saya mau apa? Buka kafe. Dia merasa apa? Dia merasa semuanya diputuskan oleh orang tuanya. Kecewa. Dia tidak bisa apa? Tidak bisa menunjukkan apa yang dia mau, apa yang dia minta. Saya waktu kecil pun punya kekecewaan dengan ayah. Betul. Ayah itu kan tidak pernah memuji saya. Apalagi nilai. Enggak mungkin. Apalagi matematika. Amburadul nilai matematikaku. Adikku pintar. Saya waktu kecil minta hadiah pada ayah. Ayah, Eko senang sepeda, ayah. Tolong belikan sepeda, ayah. Dan ayah berkata, Ko, kamu bisa nilai matematika 9, songo tak keipit. Saya beri sepeda. Lalu saya berkata, wis tekan gempa bumi jadi gak akan pernah bisa, kata saya itu. Lalu besoknya adik saya ngomong pada ayah, ayah saya minta sepeda ayah. Dek, kamu bisa matematika 9, tak beliin sepeda. Besoknya 10 coy. Dan ayah belikan sepeda adik saya, kurang ajar. Padahal dia belum bisa naik sepeda, saya sudah bisa. Marah, jengkel. Lalu ayah dengan seenaknya, kok ajari adikmu naik sepeda. Asem kata saya itu. Dan adik saya penakut, didorong dia gak bisa-bisa, lama-lama jengkel. Terus di rumah kami tuh ada turunan tajam. Eko walaupun belum smart, you know. Lalu saya ngomong, dek, biar cepat pinter, kita naik ke atas, dek. Terus mas, kamu gak perlu goseh, ngikutin aja, dek. Lalu saya naik ke atas, dia percaya pada saya. Padahal matematikanya 9. Percaya pada matematikanya telu, edanra gitu ya. Karena saya punya karisma Roh Kudus, saudara-saudara. Lalu sudah sampai atas, saya dorong itu adik saya sekencang-kencangnya. Dan apa yang terjadi? Adik masuk got. Sepeda rusak. Dan saya pulang ditempeleng oleh ayah. Saya begitu sakit hatinya, saya begitu kecewanya. Saya tidak bisa mendapatkan pujian dari ayah. Sampai setelah jadi pastor pun, saya masih punya kemarahan, saya masih punya kejengkelan. Sehingga jelas, kalau saya kemana-mana ziarah, saya kasih ibu saya yang mahal. Karena I love my mom. Saya pernah beli liontin $500 untuk ibu, liontin Bunda Maria. Ibu saya cinta Bunda Maria. Saya belikan, lalu bapak datang, aku apa kok? Rosario. Berapa itu? $1. Saya begitu sakit hatinya. Saya tidak punya kerinduan. Sampai saya harus membereskan luka saya. Betul. Saya harus membereskan kesakit hati saya. Dan setelah saya beres, saya akhirnya bisa menerima ayah. Saya bisa berdamai dengan ayah. Maka setelah saya jadi pastor, saya nabung. Saya punya sepeda, saya bawa. Ya, ini sepeda untuk ayah. Tidak perlu matematikanya 9, untuk ayah. Lalu kemarin ini lucu, 2 bulan yang lalu ayah saya sudah 82 tahun.
Lalu mengeluh, kok saiki aku kira krungu apa-apa kok. Kenapa? Budek. Padahal ibu sudah meninggal berapa 13 tahun yang lalu. Budeknya tambah parah. Biasanya kan kalau budek tuh kalau dengan istri toh itu budek terus gitu ngomongin terus. Lalu kata saya, aku mau beli hearing aids. Dan bapak itu selalu mengeluh. Bapak itu sekarang setelah pensiun suka tanam-tanam. Tomat, cabe. Terus dia tuh suka marah-marah. Aku ki jengkel. Tomate, cabe, entek hilang. Dicuri. Terus saya ngomong, bukan dicuri pak. Tetangga itu ngambil ngomong, Pak D minta. Bapak budek rakrungu. Mereka baik minta izin, meng bapak rakrungu. Lalu bapak saya, ya wes aku mau tuku. Ya udah kan bapak sudah punya uang. Kata saya tuh, mahal kok. Berapa? 14 juta. Terus saya pikir 7 juta. Lah untuk apa 7 juta? Untuk gigiku. Jadi habis giginya. Ya udah pak, satu-satu lah pak. Akhirnya beliau beli hearing aids. Dia senang. Iya kok. Rupanya tetangga kalau ambil cabai ngomong kok. Nah, saiki kerungu saiki gitu ya. Jelas. Lalu tiba-tiba beliau mengatakan, kok saiki untukku kok. Aku mangan ra iso meng dimut. Terus mau beli gigiran dedet. Terus saya berkata, ya udah pak, nanti saya belikan, Eko belikan. Betul kok? Iya, tapi gigi palsu ya pak, yang second. Bapak ngomong, ada toh yang second? Ada, kalau orang mati kan gak dibawa toh giginya. Terus saya tuh. Lalu bapak saya, oh kamu melukai ayahmu ya. Apa yang ayah lakukan padaku, kembalikan, kata saya itu. Jadi lihat saudara-saudaraku, orang punya kecewa kalau tidak diolah akan terbawa, akan membawa sikap. Yang lain pun apa? Pengalaman kehilangan, kematian, ketakutan, penyakit yang tak tersembuhkan. Saya mendampingi seorang ibu ini baik banget, suaminya memang baik sekali. Suaminya meninggal. Anda tahu 3 tahun dia masih sedih. 3 tahun. Dia masih menangis. Dan dia berkata, Romo, kalau malam rumah dia dengan anaknya itu cuma disekat oleh tembok. Jadi ada pintu. Kalau malam cucu dan anak-anak sudah ke rumah, saya sendirian. Apalagi kalau hujan turun nangis saya. Saya buka lemari saya lihat baju celana suami saya menangis. Saya selalu berkata, Cun, suaminya namanya Cun, Cun, kamu nggak pakai ini lagi ya Cun. Saya sedih, kamu nggak ada lagi. Dan dia menarik diri dari apa? Komunitas, maka makin menderita. Lihat. Bahwa ada orang yang apa? Sedihnya berkepanjangan. Dia berpikir kalau orang yang saya cintai itu hanya bisa diungkapkan cintanya dengan menangis terus-menerus. No. Saya ingat waktu ayah saya pun sama. Saya telepon ayah saya. Ayah sangat mencintai ibu. Lalu waktu berapa? 1000 hari saya mau misa. Saya telepon ayah, ya kita misa ya. Oh ya, minggu depan ya, ya. Misa ibumu, ya 1000 hari. Kok sekarang aku aneh, kenapa ya? Kalau aku bangun pagi, aku pegang kiri kanan, sudah tidak ada ibumu lagi. Untuk apa ya saya hidup kalau ibumu sudah tidak ada? Lihat. Ini adalah kesedihan yang berkepanjangan. Manusia tidak pernah bisa menghentikan kesedihan. Lalu kita belajarlah dengan Ayub. Bagaimana Ayub menghadapi penderitaan? Ayub melihat bahwa penderitaan itu adalah apa? Tanda kerapuhan manusia. Bapak Ibu, apakah waktu Ayub menderita, Ayub mengeluh atau tidak? Saya ulangi. Konon katanya, kata Romo-Romo orang Surabaya ini rajin.
beli kitab suci. Maka saya tanya, Ayub waktu menderita, Ayub mengeluh atau tidak? Ayub mengeluh atau tidak? Ayub mengeluh atau tidak, Bu? Iya, mengeluh atau tidak? Mak-mak tuh gitu kalau ditanya mumet, muter-muter gitu ya. Mengeluh atau tidak? Mengeluh, betul, mengeluh. Ayub mengeluh tetapi tidak menyalahkan Tuhan. Itu, Ayub mengeluh. Kenapa? Karena Ayub melihat, ya ini. Karena kehilangan adalah saat putus asa, tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali penderitaan terjadi dan kita tidak bisa apa-apa lagi. Kita hanya bisa menangis, meneteskan air mata, sedih. Dan kenapa kita menderita makin menderita? Karena kehilangan sesuatu yang berharga dan tidak bisa kita kembalikan lagi. Itu lihat. Dan yang kedua, bagaimana dikatakan dalam ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak menuduh Tuhan. Ayub menghormati Tuhan. Dan akhirnya Ayub semakin mengerti Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihat dari kacamata manusia, penderitaan itu adalah tanda kerapuhan. Tanda kerapuhan itu artinya apa? Apa yang dikasih Tuhan tidak akan selamanya Anda pegang. Enggak. Maaf, sekarang ini Anda sedang duduk di samping pasangan Anda. Ya, jangan-jangan ini malam terakhir. Bukan mendoakan. Maka pegangin sekarang, ibu langsung pegangin. Loh, itulah kehidupan, come and go. Tidak ada sesuatu pun yang Anda miliki bisa Anda pegang untuk selama-lamanya. Tidak. Maka saya kemarin ditanya sama para pegawai saya, Romo, dia tahu saya itu jarang di rumah. Pergi kemarin baru dari mana? Dari Eropa, saya bawa ziarah. Habis dari ziarah saya ke Jogja. Dari Jogja saya Jakarta. Dari Jakarta ke Bandung. Bandung, Surabaya. Minggu depan saya ke Perth, muter. Sampai pegawai ngomong, Romo tuh gak capek. Ya capek. Nah, terus ngapain kamu kayak gitu? Ngumpung laku coy. Loh betul, ini karunia Tuhan. Dulu saya ingat, saya setelah melihat tuh, edan ya. Saya bisa kayak gini karena Tuhan. Dulu Anda tahu, saya waktu kecil, saya tuh dijauhi sama perempuan. Karena saya ini jorok. Saya waktu kecil umbelan, ijo. Sampai anak teman perempuan, si Eko joroki baui gitu ya. Lalu keluar, lalu Eko buang, saya masukin lagi. Karena sulit untuk menghasilkan umbel hijau itu gitu ya. Sampai tak seruput nih. Sampai jijik, bau gitu ya. Lalu kalau udah terlalu banyak saya lap ke sini. Sehingga hijaunya sampai sini. Kayak cendol gitu tuh. Kalau lari-lari kena panas jadi kering. Hobi saya ngejar layangan. Hobi saya sejak kecil mandi dengan kerbau. Sawah main tidak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Saya kalau pakai baju cuma atasnya doang yang dikancingin. Ini nggak pernah saya kancingin. 2 kali saya digigit anjing. Maka sekarang masih rabies saya ini gitu ya. Sampai orang-orang tuh jijik gitu. Tapi sekarang semua ibu-ibu ingin dipotret dengan saya. Tadi juga orang sedang berdoa gitu. Pastor potret dulu. Ya Allah, kata saya nggak tahu sedang berdoa. Yesus, lihat. Saya tahu suatu saat saya tidak bisa memberi khotbah. Saya palingnya saudara gitu ya. Yesus lahir
Saya yakin PDA Villa nggak akan pernah cari saya. So what I want to say, dalam kehidupan semua ada waktunya. Ada waktunya. Anda nikmati sebelum kehilangan. Anda nikmati sebelum kehilangan. Jangan setelah kehilangan baru menyesal. Tolol, sorry. Blow on. Jadi hidup itu rapuh. Bukan tergantung Anda, tergantung Sang Pemberi kehidupan. Maka yang kedua, kita harus semakin mengerti Tuhan. Ada saatnya Tuhan memberi, ada saatnya Tuhan kita pegang. Jadi doa itu seperti apa? Doa itu ibu lagi. Tangan ibu ke atas begini bu. Maaf lebih tinggi, maaf. Membuka. Doa itu seperti apa? Allah memberi sesuatu. Dan bisa terjadi sesuatu itu adalah hal yang paling sulit saya hadapi. Dan Anda harus pegang, Anda harus nikmati. Doa juga bisa seperti apa? Allah mengambil sesuatu yang terbaik dalam hidup Anda. Dan Anda harus pegang, Anda harus nikmati. That is life. Saya harus belajar untuk tahu kapan saatnya menikmati, kapan saatnya kehilangan, melepaskan. Maka ibu-ibu kolekte jangan pelit. Anda dikasih, Anda harus tahu saatnya melepaskan. Nah, ini lagi deh. Nah, menarik. Saya tertarik untuk belajar dari Paus Fransiskus. Paus Fransiskus dalam khotbahnya di Kapel Domus Sancte Marthe Vatikan di bulan Misa Sabtu 28. Bulan 9 itu bulan apa? September. Kelihatannya blonnya gue. Dikatakan apa? Mintalah rahmat yang kalian butuhkan dalam upaya untuk tidak melarikan diri dari salib. Tidak melarikan diri dari salib. Paulus mengatakan itu. Rahmat artinya apa? Saya itu hanya bisa bertahan, kuat, setia dalam penderitaan kalau ada apa? Pertolongan dari Tuhan, rahmat. Saya tuh hanya kuat kalau Tuhan menyertai itu. Maka dalam janji perkawinan Katolik itu hebat. Saya, Eko, memilih engkau Juminten untuk menjadi istriku. Aku akan setia mengabdikan diri padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, sampai mati. Ingat, janji ini hanya bisa Anda penuhi kalau Anda beserta Tuhan. Amin atau tidak? Kalau tidak beserta Tuhan, baru 3 tahun juga, Tuhan, dia rahmat, ambil sajalah. Apa yang berasal dari Tuhan, ku kembalikan pada Tuhan. Tuhan akan berkata, enak Jadi saudaraku, sekali lagi para pastor pun bertahan karena apa? Bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Kalau tidak bersama Tuhan, saya diingatkan oleh pastor pembimbing saya waktu tahbisan, kok ingat, kamu imam tidak boleh hati kamu kosong. Harus dipenuhi Tuhan. Pada saat hatimu kosong, tante akan masuk ke dalamnya. Ingat kalau tante-tante ke pastor, Romo, udah makan belum? Gitu ya. Lalu kan kadang-kadang tante ini kan, dia berpikir bahwa pastor itu suci, tahan godaan. Coy, please. Pakai baju turun ini naik, ya Allah. Hati saya, gagal fokus kita gitu ya. Kita manusia gitu. Pastor tolong doakan. Aduh Tuhanku Yesus gitu ya.
Maka kalau kita tidak bersama Allah, kita akan mudah jatuh. Kita rapuh. Bapak Paus mengingatkan itu. Maka lihat, Bapak Paus lihat bahwa pada saat Yesus berkata anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yesus berbicara tentang penderitaannya yang pertama kepada para murid. Bagaimana reaksi para murid? Mereka ketakutan. Bahkan Petrus berkata, tidak mungkin Tuhan hal itu akan terjauh darimu. Petrus pun takut pada salib. Dan yang menarik lagi Bapak Paus mengatakan, Yesus pun pernah mengalami hal yang sama. Ketakutan. Dia berkata apa? Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi Yesus tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan. Maka Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Ini perbedaannya. Maka Bapak Paus dalam khotbahnya mengatakan, saudaraku, bagaimanapun kita akan punya salib dalam hidup kita. Kita punya penderitaan. Kita selalu berpikir, enak ya keluarga dia, bahagia banget, romantis. Itu suami istri kalau ke gereja romo pegangan tangan. Kalau pastor berkata damai Tuhan bersamamu, dia langsung cipikat-cipikit romo dengan istrinya. Ih sayang banget. Ih suami saya romo di saat damai Tuhan bersamamu, dia salamin tante-tante dulu yang lain. Baru istrinya asem tenang. Bapak Ibu, jangan pernah berpikir bahwa tidak ada manusia yang tidak punya salib. No, setiap orang punya salibnya, punya penderitaannya. Jadi kalau Anda merasa hidupku susah, hidupku penuh penderitaan, hidupku kok susah ya, kok menderita ya, kok saya sedih ya. It's okay, it's okay. Anda masih manusia. Kalau Anda sampai, saya kok bahagia terus ya, saya tidak pernah menderita ya, saya sukacita terus ya, Anda gila. Orang gila itu cengenges terus ya. Nah, mari kita lihat kata-kata terakhir dari Yesus waktu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku? Dan Yesus berkata, engkau akan mengulurkan tangan dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Apa itu? Salib. Salib. Adalah sesuatu yang tidak kita pilih. Kita tidak bisa terima atau enggak ya. Blek. Blek. Pada saat kita tidak terima, maka penderitaan itu makin berat. Makin berat. Tapi pada saat Anda terima, apa yang terjadi? Kok ada sukacita? Maka bagaimana? Penderitaan yang membawa air mata itu membawa rahmat sukacita. Saudaraku, kembalilah kepada apa yang dikatakan Yesus. Dalam Injil Matius 11. Marilah kepadaku. Kamu semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Ini undangan. Yesus menawarkan apa dalam hidup kita? Yesus menawarkan pembebasan. Pembebasan itu bukan berarti penderitaannya hilang. No. Kalau pembebasan itu berarti penderitaannya hilang, mati dong Anda. Pembebasan itu berarti apa? Hati Anda dikuatkan. Mari kita lihat Yesus di tengah badai. Kita belajar dari Yesus di tengah badai. Semoga saya tidak berkepanjangan. Tinggal 3 menit lagi 3:30. Ditulis di sana. Dengan ada kepalan dari panitia, saudara-saudara. Anda ingat kisahnya waktu Yesus di perahu? Ya enggak? Yesus tidur nyaman sedangkan para murid ketakutan. Kenapa sampai Yesus bisa tidur nyaman? Karena Yesus menemukan ketenangan batin. Bapak Ibu jangan lupa setiap orang
punya ketenangan batin itu. Asal apa? Asal Anda mau diam, hening, tenang. Maka Anda akan punya koneksi dengan Tuhan. Punya koneksi dengan Tuhan. Jadi lihat pada saat devosi kerahiman, dikatakan Yesus engkau andalanku. Supaya manusia terkoneksi dengan Allah. Ingat dalam Injil Yohanes, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting tidak akan berbuah kalau tidak tinggal pada pokok. Maka Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat, Yesus ngomong seperti itu. Jadi kita akan hancur, kita hanya tertekan, berbeban terus. Kalau kita tidak tinggal dalam Allah, kita tidak menemukan keheningan. Kita tidak menemukan kesatuan. Bahwa saya ini anaknya Tuhan. Bahwa Tuhan itu memelihara saya. Dengarkan, dalam batin saya ada yang seperti itu. Tapi kalau Anda mau mendengarkan kegelisahan, ketakutan, kecewaan, kecemasan, maka suara Allah mati, hilang. Kita diminta memilih. Yang kedua, mengapa kita selalu berbeban, menderita, takut, dan gelisah? Karena kita membiarkan Yesus tidur dalam batin kita. Ada orang, aduh Tuhanku Yesus. Ini terakhir saya jatuh saudara-saudara. Ada orang yang sorry ya. Suami istri yang mengeluh, pastor saya selalu ini mengeluh ini itu. Terus saya tanya, Bu masih ke gereja enggak? Enggak. Rosario kadang-kadang. Dengerin puji-pujian enggak pernah. Nonton drama Korea sering. Bu, Pak, kalau orang jarang memelihara hidup rohani, saya bisa menjamin hidupnya pasti dipenuhi dengan apa? Masalah. Pasti hidupnya penuh dengan penderitaan, keluhan. Betul. Kenapa? Karena dia tidak terkonek dengan Tuhan. Dia membiarkan Yesus tidur dalam batin dia. Maka bagaimana caranya? Bangunkan. Kembali punya relasi dengan Tuhan. Saya butuh. Yesus ingat dalam Injil Yohanes. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Ingat saudaraku. Jadi kalau tema kita berikanlah bebanmu kepada Tuhan. Itu bukan berarti saya lepas tangan. Enggak. Tetap kamu harus beresin. Enak aja. Tetap harus beresin. But sekarang kamu bisa membereskan dengan punya semangat. Punya harapan. Punya kekuatan. I am with God. You are not alone. Dan ketiga apa? Yesus berkata marilah. Yesus itu memberikan penyembuhan. Damai. Maka saya ingat apa yang ditulis oleh Bapak Paus Fransiskus dalam Misericordia Vultus waktu tahun kerahiman. Dikatakan, buanglah kemarahan, kekerasan, balas dendam, supaya hidupmu penuh sukacita. Jadi kalau isi batin kita ini hanya marah, murka, balas dendam, jengkel, sampai kapanpun berkat Tuhan gak akan pernah nyampe. Sukacita Tuhan gak akan pernah dirasakan. Karena Anda tenggelam di dalam penderitaanmu. Tenggelam dalam bebanmu. Siapa yang membuat tenggelam? Tuhan? No. You. Anda sendiri. Anda tidak mau melepaskan. Yesus berkata, marilah padaku. Maka saudara-saudaraku, hari ini kita akan menutup kebangunan rohani dengan adorasi dan pendoaan.
Dalam adorasi, saudaraku, Yohanes Paulus pernah berkata, Ekaristi dan misa dan di luar misa adalah, di misa dan di luar misa adalah tubuh dan darah Yesus Kristus. Karena itu layak menerima penyembahan yang diberikan kepada Allah yang hidup. Jadi pada saat kita adorasi, kita berhadapan dengan Allah. Tolong, malam ini buka hati Anda. Buka. Jangan berkata, I have no problem. Yes, you have no problem because you are the big problem for the other. Ibu-ibu, bapak-bapak, pernah nggak Anda datang ke dokter? Lalu Anda berkata, dok saya sakit. Lalu dokter berkata, sakit apa? Ayo tebak, sakit apa saya? Dokter pada mengatakan, kamu sinting. Jadi kalau Yesus berkata, marilah kepadaku yang berbeban berat, you must say to God, what is your burden? Kita harus bicara, Tuhan, apa beban saya? Apa beban saya? Maka apa yang bisa kita lakukan pada saat adorasi? Anda bisa mencurahkan isi hati Anda. Anda mohon ampun atau Anda hanya duduk tenang menikmati Tuhan mencintaimu. Dan Bapak Ibu, nanti pada saat adorasi saya akan berkeliling memberikan berkat khusus di beberapa tempat. Dan nanti para imam akan diundang ke depan untuk Anda yang ingin didoakan. Sekali lagi datanglah dengan penuh iman. Datanglah. Bukan ukurannya aku engkau rebah atau enggak ya. Itu bahkan ukuran. Ora tipe gitu. Ikuti batin Anda gitu. Ikuti batin Anda. Ikuti hati Anda. Coba malam ini kalau Anda sudah datang ke tempat ini, Anda sudah berkorban untuk datang mendengarkan si borokokok ini ngomong. Tolonglah yang terakhir, mari bersama-sama kita hadir di hadapan Tuhan. Kita berikan apa yang menjadi pergumulan hidup kita kepada Allah. Saudaraku, mari kita hening sejenak. Kita akan memohon rahmat agar Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Biarlah melalui sakramen Maha Kudus, melalui kehadiran Tuhan, Tuhan sungguh nyata. Dengan kuasa Tuhan Allah ingin membebaskan Anda. Dengan kuasa Tuhan Allah ingin mengangkat penderitaan batin, juga penderitaan penyakit. Semoga Tuhan berkenan atas segala kerinduan hati kita. Mari kita hening, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh melawati kami. Terima kasih Yesus, Engkau hadir. Kau bebaskan anak-anak-Mu dari penderitaan batin mereka. Aku percaya Engkau tidak pernah bahagia, sukacita kalau anak-anak-Mu hidup dalam penderitaan. Aku percaya Engkau Allah pembebas. Saudara-saudaraku, mari kita tatap Yesus yang ada di depan kita. Kita katakan ke dalam hati kita. Kita katakan dengan penuh kepercayaan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah kau bimbang.
melayani sakramen Maha Kudus. Sang Penyerang, Sang Pembina,